Nice. Baterai lemah. Colokin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ngisi tenaga dulu. Oke, selamat malam semua, dan di hari ini kita akan membahas basic ekonomi sesuai dengan apa yang kita rencanakan pada minggu-minggu kemarin, dikarenakan moderator Intan sedang tidak fit dan tidak sehat. Jadi kali ini saya akan membawanya sendirian, dan masih 3 orang nggak apa-apa. Sebenarnya kalau nggak ada yang datang, aku mau sendiri juga nggak apa-apa. Saya menggugurkan kewajiban kan. Karena bulan depan saya harus pergi ke suatu tempat sehingga saya tidak bisa membuat presentasi seperti ini lagi. Jadi ini presentasi yang terakhir buat tahun ini. Oke, dan pertama-tama kita langsung bahas masuk ke basic ekonomi. Ini perkenalan diri saya seperti kemarin, nama Dharma Pradita Putra Luhur, tapi disingkat Dharma Pradita aja biasa. Pekerjaan utama di TNI AD di bidang penerbangan, di Batalion Penerbangan atau Skadron. Jadi saya dinas di Skadron, dan saya juga punya satu bisnis barbershop kecil, dan saya sedang mendalami financial atau ekonomi, di mana saya mendalami bagian tentang investasi dan keuangan dan lain-lain, dan sedang belajar juga. Kalau teman-teman mau bisa tanya juga saya bisa jawab. Dan paling bawah ini ada IG saya, IG @hermapradita. Oke. Dan tentunya sebelum kita mulai, kita harus refresh dan kosongkan gelas kita, supaya teman-teman bisa memasukkan materi ini ke diri teman-teman masing-masing. Dan gelas ini fungsinya apa misalnya? Ini kemarin sudah saya jelaskan juga, akan saya jelaskan ulang. Gelas ini ketika teman-teman belum ada lubang atau lubangnya masih kecil, ini kita untuk memasukkan ilmu atau insight lain-lain itu bakal susah, karena teman-teman belum mengosongkan atau belum membuka gelas teman-teman. Jadi gelas itu bagaikan pikiran atau otak kita kan. Kalau teman-teman belum bisa menerima atau egonya belum diturunin buat nerima semua materi atau semua pelajaran, teman-teman nggak bakal bisa maksimal untuk menerima pelajaran tersebut. Makanya ini ada 2 perumpamaan, yaitu gelas yang lubangnya kecil sama lubang yang besar. Lubang yang kecil ini mempresentasikan bahwa nggak mau menerima saran, maunya hanya dari orang-orang tertentu, sehingga kan lubangnya kecil nih, kecil, dan masuknya itu pun susah nanti. Tapi kalau ini orang-orang yang punya mindset dan pikiran seperti ini, gelas terbuka, gelas kosong, mereka itu cenderung terbuka. Ketika mereka menerima sebuah informasi atau pengetahuan, nah mereka ini cenderung menerima, tapi nanti mereka ketika menerima ini, mereka bakal menyaring lagi. Ini yang pantas dipakai mana, yang nggak pantas juga harus disingkirkan gitu. Setelah kita refresh dan kosongkan gelas, kita akan masuk ke step berikutnya. Chapter 1 atau bagian 1 di basic ekonomi hari ini, yaitu fondasi dan pola pikir. Yang pertama, why, mengapa? Mengapa semua orang harus mengetahui dasar keuangan? Yang pertama, 1, mencegah adanya hutang yang tak mampu dibayar. Maksudnya apa? Ketika teman-teman berhutang, teman-teman kan berencana bahwa utang ini akan dibayarkan, akan dibayar dalam waktu segini, dan dilunasi di waktu segini. Tetapi ketika teman-teman nggak bisa ngatur keuangan atau nggak bisa manage keuangan teman-teman, itu bakal nggak bisa
tenggat waktunya bakal lewat, atau misal seringkali ada bunga tertentu yang harus dibayar karena waktunya lebih lama kan. Jadi maksudnya apa? Ketika teman-teman berhutang, teman-teman harus bisa manage gimana caranya biar hutang itu lunas dibayar pada saat sebelum waktu tenggatnya, sama pastikan bayar. Sama ada beberapa teman juga yang hutang ke saya kan nggak bayar tuh. Itu kan mereka karena manajemen uang mereka juga jelek kan. Jadi kalau di sisi saya sendiri ada teman-teman yang ngutang dan mereka nggak bayar, itu salah saya sendiri. Kenapa? Karena saya udah memberikan dia uang dan mempercayai dia. Oh, berarti ini harus di-cut aja gitu. Dan uang berapa ratus ribu menurutku udah cukup murah untuk mengetahui karakter seseorang. Dan kedua, untuk keamanan finansial. Maksudnya apa? Jadi di kehidupan ini tuh nggak ada yang namanya aman 100%. Pasti ada badai entah dari mana, tiba-tiba hari ini kena apa, atau besok tiba-tiba kena apa. Misal hari ini tiba-tiba motornya tabrakan atau gimana. Itu yang membuat pengeluaran kita itu bocor sedikit demi sedikit. Gimana caranya biar kita bisa manage itu dan tidak terkejut ketika itu, kita harus mengetahui dasar keuangan juga agar aman finansialnya ke masa depan nanti. Nah, ini yang ketiga, untuk mempersiapkan masa depan juga. Maksudnya untuk mempersiapkan masa depan apa? Mempersiapkan yaitu ketika teman-teman hidup pasti mempunyai rencana masa depan. Entah mau sekolah, kuliah, ataupun menikah dan lain-lain. Itu kan butuh namanya energi atau uang. Jadi kalau teman-teman nggak bisa manage uang teman-teman dari dini atau dari sekarang, teman-teman itu bakal kacau, masa depannya tuh bakal nggak bisa diatur. Misal hari ini pengeluaran seberapa, besok harus makan apa, kan harus ngatur kan. Teman-teman itu harus bisa ngatur keuangan agar masa depan teman-teman itu terjamin, atau misal masa depan teman-teman masih aman, aman dan mempersiapkan masa depan kan. Jadi jangan sampai teman-teman tiba-tiba ada suatu hal yang bikin teman-teman anjlok, itu kan bikin rencana teman-teman semua hancur kan. Atau misal tiba-tiba harus berobat ke sini, keluar uang banyak atau ini, itu bakal hancur semua karena masa depan teman-teman itu bakal hancur semua karena itu. Jadi harus mengetahui dasar keuangan. Yang keempat, untuk mencegah adanya inflasi. Maksudnya apa? Inflasi itu seperti pencuri di malam hari. Maksudnya itu ketika teman-teman menyimpan uang, misal di dompet, di bank, ataupun hal-hal lain, teman-teman itu nggak sadar uangnya itu digerokoti sedikit-sedikit demi sedikit karena adanya percetakan. Jadi percetakan uang itu menyebabkan adanya inflasi dan faktor-faktor lainnya. Nanti teman-teman bisa tanyain juga. Yang slide selanjutnya, mindset rich versus looking rich. Tidak perlu terlihat di mata orang lain. Kekayaan adalah apa yang tidak terlihat. Maksudnya apa? Teman-teman itu harus punya mindset seperti ini. Tidak perlu terlihat hebat di mata orang lain. Karena apa? Ketika kita terlihat hebat di mata orang lain, itu orang lain pasti, misal tetangga ataupun orang-orang sekitar, itu bakal adanya iri sama cemburu gitu. Oh, dia kok sok-sokan banget gitu. Dan di ekonomi ini kita diajarkan bahwa jangan terlalu mengekspos semuanya. Karena ketika kita mengekspos semuanya, orang-orang ada faktor-faktor lain yang kita nggak bisa kontrol. Faktor manusia lain, faktor kondisi-kondisi lain, misal tetangga atau orang lain kan kita nggak bisa kontrol kan. Jadi gitu. Dan kedua, kekayaan adalah apa yang tidak terlihat, sedangkan kemewahan adalah sesuatu yang terlihat. Maksudnya apa? Orang-orang yang cenderung mempunyai kekayaan, mereka itu tidak memperlihatkan apa yang mereka punya. Tetapi orang yang cenderung sok-sok kaya atau pengen kelihatan mewah, itu mereka cenderung memamerkan sesuatu hal punya mereka. Misal pamer motor, pamer mobil, ataupun hal-hal lain, atau pamer-pamer rumah. Itu mereka memamerkan kemewahan mereka, sedangkan kekayaan mereka pun nggak seberapa kan. Jadi orang-orang yang cenderung kaya itu mereka nggak memamerkan seperti itu. Mungkin ada beberapa karena untuk personal branding, tapi yang saya kenal itu mereka cenderung
yang di-brandingkan itu cenderung beberapa persen dari asetnya aja. Sedangkan mereka masih punya 90% aset yang tidak terlihat gitu. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu fokus pada pertumbuhan aset pribadi, bukan validasi sosial. Maksudnya apa? Pertumbuhan aset pribadi itu seperti teman-teman punya rekening bank atau punya aset tanah atau rumah dan lain-lain, itu fokus di pertumbuhan itu daripada memamerkan atau butuh validasi sosial seperti wah saya punya ini loh, saya punya apa loh, saya punya bisnis, saya punya tanah segini loh. Itu nggak usah kayak gitu. Jadi yang membedakan orang kaya sama orang yang berpenampilan kaya itu seperti itu. Oke, gitu. Dan next, sebelumnya apa yang harus diketahui? Di basic ekonomi ini ada beberapa yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama perbedaan aset atau liabilitas. Aset itu apa? Aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke kantongmu. Contohnya apa? Sebuah aset adalah sebuah bisnis. Bisnis itu aset karena bisa menghasilkan cash flow ke yang masuk ke rekening bank atau ke kantong teman-teman. Yang kedua mungkin ada kalau di sisi bangunan itu ada kontrakan atau ruko. Itu kan bisa memasukkan uang ke kantong teman-teman. Maksudnya apa? Itu orang-orang bayar ke teman-teman buat menyewakan itu dan bisa yang bisa disewakan atau masuk ke kantong itu masuk ke aset. Nah, ataupun misal aset-aset lain ada misal saham ataupun tanah yang dirawat yang di sawah jadi sawah kan. Nah, dan kedua yaitu liabilitas. Liabilitas adalah sesuatu yang mengeluarkan kantongmu atau mengeluarkan uang di kantongmu. Maksudnya apa? Liabilitas itu contohnya seperti rumah. Rumah ini mungkin rumah yang teman-teman tempati ya. Rumah ini mungkin teman-teman ini mikir bahwa wah saya ini rumah bakal asetnya bakal naik terus, harganya bakal tinggi. Tetapi itu juga secara sadar nggak sadar itu rumah itu membutuhkan namanya biaya perbaikan atau repair cash. Jadi rumah ini memerlukan misal ada bocor atau apa, catnya udah luntur, harus dicat ulang, ataupun bayar listrik, air itu mengeluarkan uang di kantong teman-teman. Tapi kan masih ada fungsinya kan, jadi nggak masalah. Tapi tetap itu disebut liabilitas karena mengeluarkan uang dari kantong teman-teman. Nah, yang kedua di liabilitas ini contohnya kendaraan pribadi, motor, mobil gitu. Itu motor mobil itu secara nggak langsung itu mengaruk dompet teman-teman semua. Misal dari bensin ataupun dari perbaikan, ada pajak dan lain-lain itu ada. Jadi aset ini teman-teman harus mengetahui mana yang benar-benar aset, mana yang benar-benar liabilitas gitu. Jadi beberapa juga ada beberapa jenis yang bisa digolongkan aset dan liabilitas juga. Contohnya jam tangan. Jam tangan itu bisa liabilitas seperti jam tangan yang saya pakai ini kan dulu saya belikan 1,4 juta, sekarang udah mungkin 800, udah 3 tahun turun. Dan tetapi di sisi lain jam tangan juga ada yang menjadi aset. Tetapi beberapa jam tangan yang langka seperti misal ada apa namanya mereknya? Jam tangan yang 2M, yang 1M, ada RM atau Richard Mille atau Patek Philippe juga ada. Jadi beberapa jam tangan ini bisa jadi aset juga yang bisa memasukkan uang ke kantong teman-teman karena ada harga globalnya. Dan yang kedua memahami rumus net worth. Rumus net worth yaitu rumus kekayaan teman-teman, aset dikurangi liabilitas. Asetnya teman-teman berapa? Misal teman-teman punya rumah misal 100 juta kan, atau 100 juta aja kita gampangin. Dan liabilitas itu pengeluaran atau cost teman-teman yang teman-teman udah keluarkan. Contoh misal pengeluaran listrik, pengeluaran air, PDAM, atau misal perbaikan lain-lain. Mungkin teman-teman misal kita ukur pakai umur manusia 70 tahun, misal rata-rata kan. Teman-teman itu punya rumah di umur 20 tahun, otomatis kan ada 50 tahun lagi. Misal teman-teman beli 100 juta. Nah, liabilitasnya itu teman-teman misal listrik, PDAM, perbaikan dan lain-lain itu misal 2 juta per bulan. Ya itu gampangnya aja 2 juta per bulan. Atau mungkin sejuta aja nggak apa-apa. Nah, kan sejuta dikali umur teman-teman 50 tahun kan. Berarti sejuta kali 50 kan 50 juta.
itu sampai mungkin perkiraan teman-teman meninggal gitu kan. Nah, berarti kosnya berapa? 50 juta bagi 12. Berapa? 10 bagi 12 ketemunya 800.000 per bulan. Nah, jadi liabilitas asetnya teman-teman itu bisa dihitung 100 dikurangi 50. Jadi asetnya teman-teman itu cuma 50 juta gitu. Itu net worth, rumus net worth yang sudah ditentukan dari ekonomi, dasar ekonomi gitu. Yang ketiga, memahami inflasi, yaitu uang yang didiamkan akan termakan nilainya. Maksudnya apa? Ketika teman-teman mungkin sudah paham dasar-dasar inflasi, tapi teman-teman bisa saya jelaskan lagi, yaitu misal teman-teman dulu beli bakso 10.000, itu masih banyak dibandingkan sekarang bakso 15.000 udah dikit. Itu inflasi itu gitu. Ketika uang yang beredar terlalu banyak sehingga daya beli meningkat, itu membuat adanya supply itu mengurang. Karena supply-nya berkurang, itu menyebabkan barang-barang itu menjadi mahal dan harganya itu naik. Jadi gitu. Jadi akhirnya itu circle yang nggak pernah putus. Oke, dan next. Bagian 2, chapter 2, the cash flow. Oke. Yang pertama, the cash flow ini adalah cara mendapatkan uang. Cara mendapatkan uang ini ada beberapa cara, yaitu sumber income, pasif atau aktif. Aktif income adalah penghasilan utama teman-teman yang teman-teman gunakan waktu teman-teman itu sebagian waktu teman-teman digunakan untuk mendapatkan income tersebut. Contohnya apa? Contohnya seperti saya ini kerja di tentara dari jam 7 sampai jam setengah 4, muter terus sampai hari Jumat. Jadi sebagian waktu saya itu pakai buat di tentara dan income saya, aktif income saya di tentara itu karena itu muter terus setiap hari dan menguras waktu saya, itu namanya aktif income. Di sisi lain, pasif income adalah sebagian penghasilan yang didapatkan dengan memanfaatkan waktu yang tersisa atau waktu luang. Contohnya apa? Ketika misal 1 minggu saya punya barbershop, saya itu bikinnya itu dari Sabtu Minggu saya mengurangi waktu libur saya. Jadi pas dulu 3 tahun yang lalu saya mengurangi, bahkan nggak ada libur ya. Jumat malam saya udah ngurusin, Sabtu Minggu saya libur saya dipakai buat ini, ngatur-ngatur dan lain-lain, bikin ruko, gini-gini, desain dan ini. Dan akhirnya sampai berjalan sampai sekarang. Jadi passive income adalah sebagian penghasilan yang didapatkan teman-teman pakai waktu tersisa. Jadi jangan sia-siain waktu yang teman-teman punya. Misal ada waktu kosong dan teman-teman merasa aktif income teman-teman itu belum banyak atau belum cukup, teman-teman bisa cari passive income juga di situ. Next. 12. Cara mendapatkan uang. Yang pertama ada bekerja, yang kedua ada investasi, yang ketiga ada usaha, dan yang keempat adalah bisnis. Bekerja ini apa? Bekerja ini seperti saya ini. Bekerja jam 7 sampai setengah 4. Bekerja, teman-teman mungkin ada yang bekerja di pabrik atau di perusahaan atau lain-lain, itu bekerja. Yang kedua ini ada investasi. Investasi ini apa? Ini teman-teman cara jadi dasar investasi ini bukan mendapatkan uang secara berlebih ya. Jadi investasi menahan nilai uang agar nilai uang ini teman-teman nggak tergerus. Tapi di mana menahan nilai uang ini, otomatis teman-teman uang teman-teman itu bakal nambah karena kenaikan dari inflasi juga. Dan yang ketiga ada usaha, yang keempat ada bisnis. Usaha ini masih lingkupnya masih kecil dan bisnis ini mereka cenderung sistemnya itu udah besar dan leverage orangnya udah banyak. Tetapi nggak semua orang bisa usaha dan nggak semua orang itu bisa berbisnis. Makanya apa? Tapi semua orang itu bisa investasi. Semua orang bisa menyimpan di deposito, semua orang bisa beli emas, semua orang bisa beli Bitcoin atau lain-lain, itu gitu. Jadi yang dua ini yang umum karena bisa bekerja bisa investasi, sedangkan usaha sama bisnis itu cenderung beda levelnya karena itu melibatkan banyak orang, human behavior dan lain-lain itu banyak. Jadi semua orang itu belum tentu bisa usaha, semua orang itu belum tentu bisa bisnis, tapi semua orang itu bisa investasi. Makanya dua ini semua orang juga bisa bekerja. Yang selanjutnya cara mengelola uang. Nah, yang pertama mencatat pengeluaran sekecil apapun. Maksudnya apa? Ketika teman-teman sudah mencatat teman-teman pemasukan atau pengeluaran teman-teman, itu uangnya akan cenderung terkontrol. Kayak saya ini, saya juga
nyatat di HP ini ada. Jadi saya mencatat misal hari ini uangnya keluar berapa, dan ini kan bisa terlihat mana bank mana dicatat segini, pengeluaran dari cash bisa dikeluarin juga itu. Jadi ini nyatat ini fungsinya biar teman-teman tahu mana yang bikin teman-teman dompet teman-teman itu bocor. Karena kadang ada kita di tanggal 1 gajian, tanggal 15 tiba-tiba udah hilang uangnya entah kemana. Ada teman saya juga yang cerita gitu, dia nggak bisa ngatur uang, jadi tiba-tiba aja uangnya udah habis gitu. Karena mereka nggak catat tiba-tiba beli apa nanti habis itu. Catat ini sebagai evaluasi diri kita juga. Anjir, hari ini minggu ini saya keluarnya udah banyak nih. Minggu depan saya harus lebih hemat biar bisa ditabung di masa depan atau diinvestasikan gitu. Jadi pertama itu harus mencatat. Yang kedua, jangan belanjakan dulu baru ditabung, tapi tabunglah dulu. Setelah itu belanjakan sisanya. Maksudnya apa? Ketika teman-teman mau rencana nabung, itu jangan teman-teman dibelanjain dulu. Tapi teman-teman itu nabung dulu. Misal bulan ini 1 juta. Dipisahin dulu di rekening yang lain. Misal nggak ada, bikin dulu. Gampang. Bikin sekarang rekening itu gampang. Bisa BCA, si bank paling gampang, di Bank Shopee juga ada yang nggak ada bunganya. Nah, itu ditabung. Sisihin 1 juta, habis itu misal lebihannya itu teman-teman buat belanja, buat kehidupan sehari-hari gitu. Misal nggak bisa 1 juta ya sedikit-sedikit. Yang penting itu rutinitas teman-teman dan konsisten teman-teman. Bisa nabung atau enggak, niat itu dari diri sendiri, nggak bisa dari orang lain. Yang ketiga, simpan cash 3-6 bulan pengeluaran. Maksudnya apa? Ketika teman-teman mau mengelola uang, jangan teman-teman itu pakai uangnya semua. Harus teman-teman tabung dulu dan simpan cash 3-6 bulan. Maksudnya apa? Kita nggak tahu badai mana yang akan datang. Kita nggak tahu bencana apa atau musibah apa yang akan datang. Ketika ada musibah datang, kita harus bersiap-siap. Bukan harus bersiap-siap, harus siap. Dan siapnya itu karena apa? Kita harus bersiap-siap di bulan-bulan yang kemarin. Contoh nih, ini kan simpan cash selama 3-6 bulan. Ini simpan cash ini disisihkan dari kita pengeluaran gaji kita dari bulan-bulan sebelumnya. Maksudnya apa? Maksudnya itu ketika bulan-bulan sebelumnya kita dapat gaji, kita sisihin dikit-dikit sampai ada cash 3-6 bulan. Baru teman-teman mau beli apa silakan. Tapi ini uang darurat yang harus teman-teman simpan. Karena entah PHK itu tiba-tiba datang ataupun hal-hal lain itu gitu. Jadi ini sifatnya harus atau wajib ada. Yang keempat, lunasin semua hutang kecil, terutama yang berbunga. Biasanya yang berbunga itu cenderung pinjaman bank atau pinjol, itu banyak yang berbunga. Dan hutang kecil ini bikin ribet teman-teman. Contoh misal ada hutang, mending teman-teman ngutang di 1 orang yang 1 juta daripada teman-teman ngutang di 10 orang yang 100.000. Maksudnya apa? Ketika ada mereka nagih, itu bikin pikiran teman-teman itu kacau, sehingga teman-teman itu nggak bisa mikir ke depannya, saya mau ngapain gitu. Jadi pikiran manusia kan terbatas dan fokus manusia itu terbatas, nggak bisa fokus ke banyak hal. Itu jangan ngutang di banyak orang, mending di 1 orang tapi total gitu. Jadi gitu. Hutang-hutang kecil ini bikin teman-teman kepikiran, sama bikin suara dari orang lain tuh nagih-nagih kayak setan gitu. Itu bakal bikin konsentrasi teman-teman kacau, sehingga teman-teman nggak bisa ngatur fokus teman-teman untuk bekerja gitu. Jadi lunasin semua hutang kecil. Yang misal KPR itu nggak usah dulu, dicicil nggak apa-apa. Yang penting hutang-hutang kecil itu nggak ada. Karena mulut-mulut orang lain itu sangat berisik gitu. Dan next, mindset keuangan. Mindset keuangan yaitu yang pertama harus bisa simpan uang untuk tadi, yaitu untuk cadangan amanah kita 3-6 bulan. Bentar, ada yang belum mute. Di mute dulu bisukan. Oke. Nah, lanjut. Yang pertama harus bisa simpan uang. Yang kedua, jangan mau cepat kaya. Maksudnya apa? Ketika teman-teman digiurkan, misal ada orang yang ngajak bisnis tapi bulan depan udah balik modal, itu bullshit atau omong doang. Jadi ada sekarang kayak money game, kayak misal mereka main kayak kalau dulu itu contohnya ada
Melia Sehat Sejahtera ataupun hal-hal lain itu banyak. Jadi kalau orang-orang yang mau, ada orang yang ngajak bisa kaya, bisa uangnya bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat bulan depan, itu fix 100% bodong. Itu yang bakal bisa ngurangin uang teman-teman. Jadi jangan mau cepat kaya. Kaya itu susah, tapi pelan-pelan itu bisa digapai. Kalau besok tiba-tiba kali uangnya teman-teman kali 2 kali 3, itu nggak mungkin, mustahil itu. Dan yang ketiga, jangan berhutang untuk gaya hidup. Maksudnya apa? Ketika teman-teman misal, kalau anak Gen Z zaman sekarang ini, mereka cenderung ngutang. Contoh apa? Untuk iPhone, atau untuk hal-hal lain, untuk nongkrong, untuk apa, itu gaya hidup yang nggak sehat. Jadi jangan mau berhutang buat gaya hidup. Berhutang itu hanya untuk darurat aja. Atau untuk misal teman-teman bisa punya bisnis yang gede, bisa berhutang untuk ekspansi bisnis. Tapi kalau nggak buat itu, jangan sampai ngutang. Yang chapter 3 atau bagian 3 yaitu the growth. Yaitu growth. Growth kan tumbuh. Nah, cara tumbuh. Cara melipat gandakan uang. Nah, yang pertama, gunakan uang untuk upgrade diri. Maksudnya apa? Untuk upgrade diri itu bisa teman-teman belajar suatu skill atau belajar sebuah eh, cara bekerja gimana caranya. Ininya teman-teman itu upgrade skill yang untuk dibutuhkan. Misal teman-teman mau kerja. Contoh, perusahaan A ini butuh namanya apa, orang yang pintar desain interior. Nah, teman-teman bisa tuh belajar buat desain interior buat melamar kerja. Atau perusahaan B ini butuh eh, divisi marketingnya hebat yang bisa pakai AI dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa beli course AI atau belajar AI dan lain-lain. Dan belajar dari orang yang tepat itu dapat mempercepat progres teman-teman dibandingkan belajar sendiri. Karena apa? Orang yang sudah berpengalaman ini punya segudang pengalaman yang bisa dibagikan. Yang cenderung dia dapatnya bertahun-tahun, tapi dia membagikan ke kita itu hanya beberapa hari atau beberapa bulan gitu. Jadi jangan play ke diri sendiri, buat upgrade diri itu nggak apa-apa. Yang kedua, gunakan uang untuk usaha atau untuk bisnis. Jadi teman-teman ketika bingung mau misal bekerja masih uangnya sedikit atau apa, teman-teman bisa coba bikin usaha atau bikin bisnis. Ada kok usaha yang nggak terlalu ini, yang penting kan bisa ini. Contoh misal usaha yang ringan-ringan. Ada kenalan saya juga yang di tentara juga, dia usaha ketika pagi sampai sore dia di tentara, malamnya dia masih jadi driver gokar, Grab, dan itu bisa melipat gandakan uang dia. Jadi gaji dia di Grab itu bahkan lebih besar dibandingkan gaji di sini. Itu. Atau misal teman-teman usaha ini nggak sesulit itu. Jadi usaha ini bisa tergantung teman-teman yang ini ya. Contoh saya ini pernah coba-coba usaha. Ini kan saya juga punya barbershop kan. Tapi saya pernah nyoba-coba usaha itu, saya beli apa namanya, jas hujan plastik, harganya itu sekitar 15.000. Dan aku nonton konser, dan pas itu ini kan ada hokinya juga. Jadi pas itu ada hujan terus, kita stok ada berapa puluh, dan modalnya itu 15.000, kita jual 50.000-an itu laku. Jadi uang kita itu kali 3, hanya sehari itu kali 3 dengan kita usaha. Jadi usaha ini ditentukan tempat sama ini juga, itu ngaruh. Jadi ketika kesempatan bertemu dengan hoki itu bisa melipat gandakan uang kita itu. Dan yang ketiga, gunakan uang untuk investasi. Maksudnya apa? Untuk seperti tadi yang saya jelaskan, untuk menahan nilai uang supaya uangnya itu enggak terkikis nilainya. Misal bisa teman-teman bisa beli emas, kalau versi besarnya beli tanah, kalau teman-teman mungkin sudah update ke teknologi bisa beli Bitcoin dan lain-lain, itu bisa. Yang selanjutnya untuk upgrade diri. Nah, belajar skill baru nih. Contohnya teman-teman tadi yang tak jelasin, misal perusahaan A butuh ada apa, divisi marketing, teman-teman bisa belajar marketing ataupun hal lain. Yang kedua, membeli buku atau modul. Buku ini versi murah dari pengetahuan orang-orang. Jadi teman-teman bisa baca buku itu hanya dengan membaca buku teman-teman itu bisa dapat skill. Tinggal teman-teman searching yang lebih dalam lagi. Yang ketiga, untuk networking. Jadi networking ini maksudnya apa? Kita melobi-lobi orang. Dimana misal kita
mau lagi melamar ke perusahaan A, tapi kita nggak punya kenalan, kita bisa cari-cari info dari teman-teman atau yang lain. Ada punya kenalan ini nggak, diajakin ngopi. Misal skill teman-teman sudah cocok dan bos itu tuh sedang butuh mereka teman-teman juga, itu bakal teman-teman itu bakal ketemu namanya hoki dan teman-teman itu masuk ke perusahaan itu. Jadi ada cerita dari teman saya itu yang punya bisnis. Jadi owner bisnis itu cenderung mereka itu kesulitan untuk mencari karyawan karena karyawan itu tidak memiliki skill yang memadai. Tetapi di sisi karyawan, sudut pandang karyawan itu sendiri, mereka juga susah cari kerjaan karena skill mereka kurang. Jadi gitu. Jadi karena keterbatasan skill, mereka cenderung nggak diterima kerja dan bos mereka itu bingung juga. Kalau saya nge-hire ini malah kita masih kekurangan juga. Jadi gitu. Yang keempat, merawat diri. Nah, ini nggak bisa dipungkiri dan nggak bisa dibantah ya. Tapi di zaman sekarang penampilan itu nomor satu. Entah teman-teman dari sisi wajah ganteng atau bajunya bagus atau gimana, itu orang-orang kalau lihat itu cenderung mereka cenderung wah ini orang pasti hebat gitu, ini orang pasti bisa gitu. Jadi ini makanya tak taruh di terakhir karena ketika teman-teman udah punya skill 3 skill ini, bisa skill punya pengetahuan dari buku, sudah pintar networking, dan terakhir ini merawat diri teman-teman ketika network ini harus pakai baju yang bagus, penampilan yang bagus, biar bisa dipandang layak oleh bos-bos atau mereka yang sedang cari ini gitu. Oke, dan next. Nah, yang selanjutnya ini tadi kan di ini kan ada 3 kan, upgrade diri, bisnis, sama investasi. Yang upgrade diri udah, sekarang yang bisnis. Nah, prinsip teman-teman buka usaha atau buka bisnis. Yang pertama, harus ada target atau sasaran. Maksudnya apa? Ketika teman-teman sebelum teman-teman buka jualan apa, buka usaha apa, atau bisnis apa, teman-teman itu harus punya target. Target sasaran saya itu siapa? Misal saya itu dulu buka barbershop. Saya itu target saya itu anak-anak sekolah karena di dekat situ di radius 1 kilo bahkan 200 meter dari situ tuh ada SMA di situ dekat situ. Makanya saya buka di tempat itu. Jadi targetnya itu anak-anak sekolah yang pulang sekolah misal bisa cukur ke situ atau cenderung anak sekolah kan cenderung cepat cukurnya karena ada aturan untuk rambutnya pendek kan gitu. Atau misal teman-teman misal mau jualan es teh. Teman-teman kalau mau jualan es teh di tempat yang sering hujan di daerah pegunungan itu nggak bakal laku dibandingkan teman-teman jualan es teh di daerah panas atau daerah kota gitu. Jadi target teman-teman itu harus ada. Di mana ada celah di situ ada target. Contohnya lagi apa? Misal teman-teman jualan apa namanya? Bubuk yang buat apa? Sawah itu. Teman-teman kalau jual di kota itu nggak bakal laku. Tapi teman-teman kalau misal jual pestisida yang bubuk yang buat sawah itu, teman-teman jual di desa itu bakal laku karena di situ membutuhkan. Dan cenderung usaha itu akan laku karena ada targetnya atau ada sasarannya gitu. Yang kedua, tempat yang equilibrium nih. Pertama, saya definisikan dulu apa itu equilibrium. Equilibrium adalah titik tengah atau titik tengah suatu hal. Misal, tempat yang equilibrium. Tempat itu titik tengah. Maksudnya apa? Nggak mahal-mahal juga, tapi tempatnya itu strategis. Jadi kemarin saya sebelum bikin bisnis itu ditawarin juga. Ada tempat yang bagus, tapi mereka nggak strategis. Cenderung jauh dari sekolahan, cenderung jauh dari permukiman, cuma dekat dari jalan besar doang. Itu tempatnya nggak strategis menurutku dan nggak equilibrium karena harganya terlalu mahal, sedangkan orangnya itu sedikit. Jadi gini, tetapi tempat yang barbershop saya tempati sekarang itu cenderung rame dan harganya itu nggak terlalu mahal. Jadi udah ketemu nih titik tengahnya. Jadi gitu. Tempat yang equilibrium itu, tempat itu sangat mempengaruhi teman-teman itu ketika buka bisnis kayak tadi. Nggak mungkin teman-teman jualan es teh laku itu di daerah pegunungan. Cenderung laku di yang daerah panas, daerah kota atau lain-lain gitu. Yang ketiga, sistem yang baku. Maksudnya apa? Sistem yang baku itu teman-teman ketika buka usaha itu harus punya sistem. Di mana sistem itu bisa dijalankan oleh teman-teman sendiri, baik teman-teman sendiri ataupun karyawan teman-teman. Maksudnya apa? Adanya sistem misal, kemarin kan ini kan udah bulan puasa nih. Sistem saya itu di barbershop itu berubah. Yang awalnya buka jam 9, tutup jam 9 lagi. Sekarang itu buka jam 1, tutup jam setengah 11 gitu.
Jadi sistem yang bakal ini teman-teman harus bikin juga, harus bisa berpikir gimana caranya biar bisnis saya tetap jalan walaupun ini. Misal teman-teman kalau misal kayak barbershop saya, kalau misal buka pagi itu nggak bakal ada yang datang. Soalnya mereka itu mayoritas pada kerja dan mereka itu cenderung cukur itu ketika balik kerja ataupun malam yang waktunya itu karena udah free kan, udah sepi gitu. Udah maksudnya udah selesai semua kerjaannya. Jadi karena bulan puasa ini sistemnya saya rubah. Jadi gitu. Ketika teman-teman buka usaha nanti juga, teman-teman harus bisa punya sistem yang bagus. Buka jam 9 ya jam 9, jangan sampai customer itu nunggu sampai wah kok jam 9 ini belum buka ya. Berarti sistem teman-teman itu belum baku kalau gitu. Yang keempat, leverage waktu. Teman-teman dibikin usaha, bikin bisnis itu harus bisa namanya leverage waktu. Maksudnya apa? Leverage waktu ini, teman-teman harus bisa memanfaatkan waktu orang lain dari apa yang kita bikin. Maksudnya apa? Kita kan hanya punya 24 jam sehari. Tetapi dengan adanya karyawan, kita bisa menambah hari jam kita sehingga 24 jam ditambah misal 8 jam kerja gitu. Jadi 36 gitu. Jadi gitu. Jadi teman-teman bikin ketika punya karyawan itu cenderung mempersingkat mengurangi waktu teman-teman yang teman-teman pakai. Misal di teman-teman jualan es teh. Ini es teh terus. Jadi misal teman-teman jualan es teh nih. Ketika teman-teman jualan es teh ada yang khusus buat bungkusin. Nah, itu bakal mempersingkat waktu teman. Dikala es teh itu sedang ramai dan teman-teman itu kelabakan melayaninya. Teman-teman itu dengan adanya karyawan bisa mengurangi kelabakan teman-teman dan cenderung lebih santai, lebih nggak capek. Tapi ya kekurangannya mungkin omset teman-teman sebagian harus dipangkas buat gaji karyawan gitu. Itu sebagian dari sistem. Dan next, pahami adanya nih yang ketiga yaitu prinsip investasi. Pahami adanya risk and return. Maksudnya apa? Teman-teman itu sebelum masuk ke aset investasi harus tahu mana risknya seberapa dan returnnya itu seberapa. Misal resikonya itu misal di investasi, teman-teman itu masuk ke deposito. Nah, deposito kan misal kalau teman-teman tarik tiba-tiba kan bisa ada dendanya berapa persen, misal 2% atau 3%. Tapi teman-teman itu dapat 5%, nggak apa-apa. Itu kan masih untung itu. 1/2 atau 1/1,5. Jadi risknya 1, dapatnya itu 1,5 gitu. Jadi misal teman-teman deposito 10 juta, dapatnya mungkin di tahun depan itu 11 juta atau 10%. Mungkin tapi kalau teman-teman misal lagi butuh uang itu, teman-teman tarik itu ngurangnya 3%. Jadi masih 3/10% kan masih 1/3, masih bagus. Nah, yang kedua, investasi di hal yang teman-teman ketahui. Banyak investasi di dunia ini. Misal teman-teman diajak bisnis suruh modalin ataupun hal-hal lain. Kalau misal bentuknya macam-macam, ada bentuk barang atau bentuk liquid dan masing-masing itu harus teman-teman tuh harus dalami dulu. Apa barang ini, apa benda ini, gimana caranya biar beli, gimana caranya biar jual, apa faktor yang bikin naik harganya, apa faktor yang bikin turun harganya gitu. Jadi teman-teman harus mendalami apa yang teman-teman masukin uang. Jangan sampai kehilangan uang banyak karena teman-teman nggak tahu hal tersebut. Yang selanjutnya ada diversifikasi. Maksudnya apa? Ada pepatah yang mengatakan bahwa jangan menaruh keranjang telur di satu keranjang aja. Maksudnya apa? Ketika teman-teman punya suatu uang yang banyak atau segenggam uang lah, jangan teman-teman itu taruh di satu aset tok. Jadi ketika aset itu jatuh, teman-teman itu akan kembali ke nol atau zero. Jadi gitu. Jangan sampai teman-teman itu diversifikasi. Jangan teman-teman di all in ke satu hal, misal satu saham atau satu kripto atau emas, semua itu jangan. Karena ketika hal itu jatuh, teman-teman itu nggak punya landasan atau cadangan uang sehingga teman-teman itu bisa hidup teman-teman itu cenderung anjlok gitu. Bentar, dehidrasi bos. Ini udah berapa orang ini? Benar. Di 2 orang doang ya. Oke. Dan kita selanjutnya berpikir secara long term. Maksudnya apa? Ketika teman-teman investasi, jangan teman-teman mikir bahwa sebulan 2 bulan itu sudah untung. Jadi investasi ini menilai apa cenderung menjaga harga, kecuali memang teman-teman masuk ke sebuah kayak tanah gitu. Memang sebulan 2 bulan udah untung kalau misal di range harganya. Tapi kalau misal
dijual kan nggak bisa langsung juga gitu. Makanya secara long term, oh ini tahun depan atau 2 tahun berikutnya ini masih segini gitu. Jadi jangan teman-teman mikir bahwa bulan depan bisa dijual segini atau gini, jangan. Teman-teman harus mikir secara long term. Dan pikiran long term itu juga masuk ke sisi kerugiannya juga. Jangan sampai teman-teman itu rugi banyak tapi nggak dipotong. Itu bakal turun terus. Contohnya apa? Contohnya itu seperti kalau misal di zaman sekarang itu seperti koin kripto atau saham yang lain. Ketika teman-teman sudah minus 10-20% lalu nggak di cut loss, itu bakal turun terus gitu. Jadi jangan sampai teman-teman itu ini mikir long term, oh tahun depan ini bakal anjlok total loh. Jangan sampai teman-teman nggak telat cut loss gitu. Jangan sampai teman-teman telat untuk exit. Oke. Dan yang selanjutnya ini masih di sisi investasi lagi. Yang pertama adalah syarat yang harus dimiliki sebuah aset untuk investasi. Yang pertama yaitu barang langka atau supply terbatas. Maksudnya apa? Ketika barangnya itu ada suatu barang yang langka atau jumlahnya itu terbatas, semua orang itu cenderung pengen memiliki hal tersebut. Contohnya apa? Contohnya seperti tanah. Misal ada tanah di kota Jakarta nih yang harganya murah, diskon. Itu kan namanya langka kan, karena jarang ada itu. Jadi itu cenderung banyak orang yang rebutan, misal dilelang gini-gini. Jadi banyak orang yang rebutan itu namanya sebuah aset yang ini harus dimiliki gitu. Entah mereka rebutan gimana caranya biar saya dapat gitu. Karena tanah di Jakarta yang murah kan jarang ada itu. Yang kedua, semua orang itu membutuhkan. Semua orang itu membutuhkan. Contohnya apa? Contohnya seperti tanah. Tanah kan misal atau rumah. Rumah itu kan semua orang itu membutuhkan kan. Tapi tanahnya itu memang aset. Tapi rumah itu masuk ke liabilitas. Liabilitas dan aset juga. Terserah ininya. Semua orang itu membutuhkan tanah, tapi nggak semua orang itu membutuhkan rumah. Contohnya apa? Semua orang itu membutuhkan tanah. Misal tanah buat sawah maupun buat bikin perusahaan atau bikin rumah juga bisa, tapi nggak semua orang itu suka model rumah yang sudah orang buat gitu loh. Jadi nggak semua itu suka selera, makanya orang-orang cenderung suka tanah daripada rumah gitu. Dan yang ketiga, mudah dilikuidasi atau diuangkan. Maksudnya apa? Ketika teman-teman misal punya aset sebuah tanah atau rumah itu nggak bisa sehari dua hari itu terjual, kecuali teman-teman itu jual di harga murah. Ketika teman-teman jual di harga mahal, itu bahkan bisa berbulan-bulan, bahkan setahun itu belum laku gitu. Jadi rumah ini sebuah aset yang susah diuangkan, sama tanah itu susah karena cenderung banyak penawaran kan dibandingkan emas ataupun yang lainnya. Kan emas kan gampang dijual tuh di toko emas manapun itu. Gitu. Jadi sebuah aset ini harus masuk ke 3 golongan ini sebelum teman-teman mau masuk gitu. Ketika misal contoh teman-teman mau masuk emas ini kan langka juga, tapi suplainya kan belum tentu. Orang juga butuh buat perhiasan dan mudah dilikuidasi juga. Jadi gitu. Emas itu masuk ke sini. Nah, contoh aset berbentuk barang nih. Ada kan aset kan ada barang, ada juga misal surat kontrak. Aset berbentuk barang ini seperti ini. Emas, logam mulia, perak, bisa platina, emas putih atau lain-lain itu bisa. Yang kedua ada properti. Maksudnya apa properti? Seperti tanah, rumah, kontrakan, ruko, kos-kosan dan lain-lain itu masuk sebuah aset berbentuk barang. Yang ketiga ada barang koleksi bernilai tinggi. Contohnya apa? Contohnya seperti lukisan. Kemarin ada berita lukisannya SBY dilelang sampai 6M, itu barang koleksi yang bernilai tinggi. Karena apa? Karena itu barangnya langka dan hanya satu aja gitu. Jadi contohnya jam tangan juga bisa koleksi ataupun hal lain itu bisa. Mobil juga ada. Yang selanjutnya contoh aset non fisik. Ini aset yang saya jelaskan kayak tadi, aset yang kayak surat kontrak. Contohnya seperti satu saham misal saham BRI namanya BBRI, saham BCA namanya BBCA, saham Mandiri namanya BMRI atau lain-lain. Itu saham itu kayak sebuah kepemilikan teman-teman di suatu perusahaan. Jadi misal teman-teman punya beberapa lot dari saham itu, teman-teman punya 0,00% di perusahaan tersebut. Dan teman-teman itu bisa dapat uang dari saham itu ada dua, yaitu dengan dividen dan dengan kenaikan harga saham tersebut. Jadi gitu. Yang kedua ada reksadana. Reksadana itu teman-teman masuk ke ada sebuah institusi di mana mereka itu menjalankan sebuah fund itu kayak teman-teman masukin duit itu mereka yang bagi.
Misal satu masuk ke BRI, satu masuk ke deposito, satu masuk ke ini, dan returnnya itu fix dari reksadana itu. Ada minusnya juga, minusnya nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut kalau misal mau ini. Yang ketiga ada obligasi atau surat utang negara. Maksudnya apa? Obligasi ini, surat utang negara ini namanya bonds. Biasanya itu kayak negara itu butuh tambahan uang untuk bangun aset ini. Itu ada perusahaannya, dan itu teman-teman tuh bisa nyetorin duit ke mereka dengan imbalan tuh berapa persen tambahan di tahun depan itu. Biasanya ada 8%, 10%, itu tergantung obligasinya. Yang ketiga, yang keempat ada deposito. Deposito teman-teman mungkin sudah tahu, yaitu mendepositkan sebuah sejumlah uang yang punya teman-teman punya ke bank ataupun ke perusahaan atau ke lain, itu bisa. Yang normalnya itu mereka teman-teman itu dan orang-orang kebanyakan di sini tuh cenderung depositnya ke bank. Jadi dapat returnnya sekitar 7-8% per tahun itu. Misal naruh 10 juta dapat 800.000 atau 700.000 per tahun. Yang selanjutnya ada Bitcoin. Bitcoin ini bisa teman-teman pelajari. Bitcoin itu apa? Kalau saya jelasin di sini mas panjang banget. Jadi cenderung Bitcoin ini cenderung beda dari aset yang lain karena supply-nya itu terbatas, hanya 21 juta, dan bisa diuangkan di mana aja dan mudah dibawa gitu. Kalau mau teman-teman belajar silakan belajar di YouTube juga banyak. Ini hanya sekitar sekilasnya aja. Next. Oh, ini udah ya. sorry. Nah, ini masuk ke slide terakhir. Mengapa masa muda harus lebih giat? Nah, teman-teman itu ada namanya human capital sama financial capital. Maksudnya apa? Ketika teman-teman masih muda, masih umur 20-an, cenderung ini energi teman-teman, energi kekuatan fisik dan lain-lain itu masih tinggi-tingginya. Tetapi di sisi lain, financial capital teman-teman itu masih rendah karena teman-teman baru mulai kerja. Nah, ketika teman-teman sudah berumur, ini human capital ini bakal turun terus sampai ke bawah. Tapi karena teman-teman udah lama kerja, financial capital ini bakal naik karena teman-teman bisa tumbuh uangnya. Nah, yang teman-teman harus push di masa muda itu, kenapa masa muda harus lebih giat nih? Tak jelasin, tak coret-coret aja. Nah, terima kasih. Nah, nih kan ini umur 20. Mana sih? Anjir, nggak bisa. Woi. Nah, ini umur 20. Ini teman-teman ini ketika ini human capital ini masih tinggi, tapi teman-teman uangnya tuh dikit. Ini financial capital FC. Ini HC. Aduh, anjir. Nah, ini 20. Set. Ini human capital teman-teman. Set. Human capital atau HC. Ini financial capital atau FC, teman-teman punya uang segini ini. Ketika teman-teman mulai di umur 20-an, ini uang teman-teman cenderung lebih sedikit. Tapi ketika teman-teman effortnya banyak, ini financial teman-teman mungkin bakal gini. Dibandingkan orang-orang yang biasa itu ketemunya di titik tengah. Kan orang-orang normal kan gini, orang-orang normal. Karena teman-teman mereka kerja cenderung ngikuti umur gini-gini kalau karyawan gitu. Tapi teman-teman gimana caranya? Teman-teman tuh harus temukan sendiri gimana caranya biar financial capital teman-teman bisa tiba-tiba loncat gini, human capital teman-teman bakal begini. Jadi nanti ini bisa ekspansi ke tinggi-tinggi ya. Itu yang bikin teman-teman bisa kaya gitu. Makanya saya itu sedang mencoba banyak hal juga. Saya bekerja di tentara, saya juga punya bisnis barbershop. Kemarin saya coba ngelatih basic orang, ngelatih bimbingan fisik orang lain yang mau masuk tentara itu jadi pasif income juga. Saya kemarin nyoba jual beli motor juga dan hal lain banyak itu. Gadai motor juga ada. Jadi jangan sampai teman-teman dibatasi sama standar atau standar normal orang lain.
orang lain santai-santai, teman-teman itu jangan santai-santai. Teman-teman itu harus fokus. Gimana caranya biar saya financial capital saya biar loncat ke atas dibanding orang normal gini. Jangan teman-teman mau normal kayak gini. Gimana caranya biar teman-teman nggak normal gitu. Bisa kaya lebih mudah dari sebayanya gitu. Oke. Next. Waduh, ada yang masuk nih. Tidak perlu terlihat orang lain. Nah, ini motivasi dari teman saya, dari kenalan saya. Jadilah kapal kecil di lautan luas. Maksudnya apa? Kapal kecil ini nggak bakal dilihat oleh kapal-kapal besar orang-orang lain. Kenapa? Mereka orang lain itu menganggap bahwa kapal kecil ini bisa bisa hancur kapan aja. Karenanya Pak. Tetapi jadikan kapal kecil ini sebagai profil saja. Sedangkan kapal selam kita tetap tidak terlihat. Maksudnya apa? Ketika teman-teman menunjukkan apa namanya? Wibawa teman-teman di lingkungan sekitar atau apa, teman-teman itu jadi kapal kecil aja, sehingga teman-teman itu nggak dibuat iri atau cemburu ke teman-teman, tapi tetap sembunyikan kapal selam kita yang besar, jangan sampai kapal selam kita terlihat, biarin mereka lihat kita itu rendah, tapi kita sembunyikan ini biar ini itu nggak bisa diganggu orang. Ini orang-orang itu misal kapal perang lain itu nggak mungkin ganggu ini, karena mereka mereka mikir bahwa bisa hancur terkena ombak kapan aja, dan mereka itu nggak bakal tahu ini gitu. Ketika kapal selam kita aman, ini armada perang kita ibaratnya masih aman nih. Jadi kita bisa menyerang kemanapun gitu. Ininya gitu. Nah, next. Terima kasih teman-teman, walaupun sedikit orang udah nyakiin, ini sebagai tanggung jawab aja karena udah bikin janji di bulan kemarin. Sayangnya Intan ini dia kayak udah ada urusan lain sehingga nggak bisa lanjut seperti ini. Jadi ini mungkin terakhir buat saya ngisi seminar kayak gini. Sun mungkin ke depan bakal bikin video-video yang normal lah, nggak usah ada mir-mir kayak gini karena bakal ini. Dan sekian, terima kasih. Apa ada yang mau tanya? Ini terserah karena dua orang. Oh, saya mau tanya. Ya banyak nggak apa-apa. Ayo, Bang, saya, Bang. Nah, silakan. Nah, setelah saya mendengarkan kata-kata tadi, karena kan bentuknya apa namanya, bentuk dana darurat itu kan harus cair kan ya, illiquid kan. Betul. Nah, itu kalau misal kita simpen dana darurat di tabungan emas dan itu bisa dijual kapanpun, apa itu termasuk dana darurat? Apa malah masuknya ke investasi emas? Itu aja pertanyaannya. Nanti tak jawab. Oh, jawab aja ya. Ada lagi. Ya, tak jawab satu dulu ya. Biar iya, satu dulu lah. Nah, itu emas itu jadi harganya itu nggak naik terus. Jadi ini bisa teman-teman lihat, bentar, tak bagiin ini ada siklus harga emas ya. Ini mingguan aja. Tak share screen bentar. Masih. Oke, bagian. Kelihatan nggak? Bentar. Nah. Ini ada kolom harga emas. Mana yang nggak kelihatan, jadi nge-lag. Nih. Jadi nggak setiap saat itu emas naik, ini karena emas ada apa siklus apa namanya Donald Trump dan lain-lain. Ini bikin emas harganya itu meroket. Nah, meroket tinggi banget. Tetapi ada juga tahun-tahun tertentu yang bikin emas itu drop. Nih, contohnya apa? Nih. Ini ketika tahun yang dekat-dekat ya. Ini ketika tahun 2022 Maret. Ketika teman-teman beli di Maret 2022, itu aset itu mengalami penurunan sebanyak berapa persen nih? Nah, 20%. Jadi misal teman-teman naruh 10 juta ini di Maret, itu emasnya itu turun di Oktober itu turun 20%. Misal teman-teman naruh 10 juta di emas, beberapa bulan berikutnya ini jadi 8 juta doang. Jadi emas ini cenderung ke investasi karena apa? Karena long term. Mereka itu emas itu mainnya long term karena jangka lama. Nggak bisa sekilas, nggak bisa buat cadangan darurat karena apa? Itu bisa kurang kapan aja. Tapi secara long term itu naik terus, gitu. Oke? Jadi harus bentuknya cash
ataupun mungkin deposito yang bisa ditarik kapan aja. Tapi lebih baik cash saja yang genang, jangan sampai ini. Jangan sampai nggak bisa dicairkan kapan aja gitu. Oke? Oke. Ada Tanya. pertanyaan lagi boleh ya? Aku Oke, banyak boleh nih semua pertanyaan ya. Mas. Banyakin juga nggak apa-apa. Banyak ini. Nah, investasi leher ke atas. Pernah denger nggak? Ya, Itu investasi leher ke atas itu maksudnya bagian muka atau otak kita atau apa yang investasi leher ke atas itu? Apa penampilan dari leher ke atas gimana? jadi leher ke atas itu cenderung ke investasi ke otak. Contoh misal teman-teman belajar skill baru atau misal baca-baca buku yang bisa wawasan teman-teman berkembang gitu. Jadi kan orang-orang cenderung mempekerjakan orang-orang yang punya skill kan, dan orang-orang yang bisa diajak Insti ngomong. 21. Oh, aku telepon. Nah, kalau misal orang-orang punya skill, mereka punya skill tapi mereka nggak bisa diajak ngomong, itu nggak bisa juga karena nggak sinkron kan, ibaratnya nggak bisa rukun, nggak bisa koordinasi dengan tenang kan bosnya atau gimana kan. Jadi harus bisa, skillnya harus bisa, diajak ngomong juga bisa. Cara ngomong gimana, cara ngomong yang baik itu gimana, ya itu bisa teman-teman pelajari di baca buku atau gimana. Cara itu ada ilmu-ilmunya, psikologi manusia, misal cara menggait orang, cara biar bisa ngertiin orang dan lain itu ada di buku. Itu maksudnya investasi leher ke atas, itu investasi itu teman-teman bisa ngisi otak teman-teman pakai pengetahuan, pakai skill atau lain-lain gitu. Oke? Oke. Nah, tanya lagi, ini masih Boleh ya, free. tanya lagi. Oke? Boleh katanya lagi. Bentar. Banyak. Wait. Ini Mbak Aku Amah mau nanya nggak? Ikut aja dulu deh Mas, setelah yang lainnya. Oke. Ada lagi Mas. Oke, aku layani sampai malam. Mumpung Sampai aku bersemangat ini. Mumpung masnya ada pertanyaan. Nah, kalau misal kita cari tambahan income ya, terus kepikiran, misal kepikiran jadi guru lah, kita punya basic untuk ngajar. Nah, itu mulainya dari mana kita? guru itu guru apa maksudnya? Ya, guru misal kayak guru eskul dah, kayak sing Mas Dharma bilang tadi, yang jadi apa, kayak misal pembimbing finsik Oh, atau apa gitu. Nah, itu kita harus mulainya dari mana? ini mau kayak saya itu. Kalau saya itu kan beda, masing-masing orang kan beda. Kalau saya kan memang basicnya di tentara, jadi pas itu kesempatan bertemu hoki juga. Saya kan bisa pernah jadi pelatih di lingkungan tentara lah. Jadi saya tahu gimana caranya biar ngelatih mereka biar lebih fisiknya lebih naik gitu kan. Nah, kesempatan itu bertemu, jadi kesempatan itu kesiapan bertemu hoki gitu. Dimana kesempatan ketika kesempatan itu nggak ada hoki, itu nggak bakal bisa juga. Maksudnya apa? Saya dapat kesempatan itu karena saya siap karena punya skill ini, punya pernah melatih orang-orang di tentara. Dan hoki ketika saya nongkrong di suatu coffee shop, di mana ternyata yang punya coffee shop ini anaknya mau daftar tentara. Nah, akhirnya saya ngobrol sama ibunya lah. Nah, di situ skill kita itu kepake. Mau skill ngobrol kita, gimana caranya biar bisa ngambil hati orang, skill psikologi manusia. Orang-orang itu cenderung bakal menerima kita kalau kita rendah hati sama kita bisa nyambung diajak ngomong. Nah, yang ketiga mungkin karena saya mungkin bisa menjanjikan atau memberikan tujuan saya ke sini. Saya bisa ngelatih ini dengan tujuan gini-gini, visinya gini dan hasilnya gini gitu. Jadi ibunya itu mau, akhirnya ibunya itu ngeprivatin anaknya ke saya. Jadi gitu. Kalau saya itu caranya itu gitu, mungkin orang lain tuh beda, entah gimana. Yang penting siapnya dulu, skillnya itu ada, nanti hokinya itu ngikut gitu. Oke? Kalau saya gitu caranya. Oke. Tadi ada satu pertanyaan lagi yang terlintas. Oke, mau Cuma banyak juga nggak apa-apa. lupa. Sebentar tak ingetin. Bentar. Jadi kendala di orang-orang sekarang itu mereka gaya hidupnya itu cenderung lebih tinggi, tetapi masukan mereka itu kurang. Jadi gitu. Karena tren-tren TikTok dan lain-lain itu kan bikin kacau itu. Aduh, aku sambil kerja, gimana? Aku mikirin kerjaan. Sorry.
Bentar. Kerjaannya di bidang apa? Aku di hotel. Oh, jadi ini. Yes. Nah, terus kalau misalkan investasi kan nggak harus dalam berbentuk ada yang investasi tentang tentang penampilan kita. Betul. Nah, misal kita kayak ngeluarin uang untuk perawatan tubuh lah, anggaplah kayak sekali perawatan habis 1 juta gitu. Itu tapi untuk keberlangsungan kita bisa kerja di hotel, menurut Mas Dharma itu worth it nggak? Jadi orang itu cenderung ini ya yang tak amat ini. Ini di kebanyakan orang itu cenderung mereka berpikir bahwa perawatan tubuh itu hanya dari luar aja. Tetapi dari dalam itu bisa loh. Contohnya apa nih? Ini tawar. Ini tawar. Ini apa sih nggak kelihatan nih? Ini air tawar. Jadi perawatan dari dalam diri juga bisa. Entah teman-teman ngurangin gula, ngurangin garam, ataupun lain-lain. Itu dari makan pun bisa. Ngurangin makan-makan yang berminyak, itu bisa. Jadi jangan teman-teman mikir bahwa perawatan harus dari luar, harus pakai masker dan lain gitu kan. Jangan sampai gitu. Jadi kita bisa perlahan-lahan perawatan. Contoh kita olahraga nih. Olahraga bikin otot kan. Penampilan kita lebih jadi tegak. Bisa lebih tegak atau gimana. Dan kita ngurangin gula. Gula ini bisa bikin kulit kita itu, gula kan nyimpannya di otot kan. Ketika ototnya teman-teman nggak dilatih, cenderung gula itu masuk ke jaringan kulit teman-teman. Makanya banyak teman-teman mungkin yang banyak jerawatan atau gimana, karena mungkin kebanyakan gula atau gen. Tapi gula itu sangat mempengaruhi. Makanya saya udah cutting gula dari setahun yang lalu, hanya minum americano aja, kopi es. Nah, es kopi. Tapi tawar. Dan contohnya apa? Olahraga dengan mengeluarkan keringat, kita mengeluarkan tenaga yang sisa dari tubuh kita. Kenapa orang-orang gemuk? Kenapa orang-orang banyak lemak? Itu kenapa? Karena ketika dia makan, dia menghasilkan banyak kalori, tapi mereka nggak mengeluarkan kalori tersebut. Kalau kita mengeluarkan misal kotoran dari misal tai kan, itu bukan kalori itu. Tetapi kalori itu apa yang kita aktivitas, apa yang kita lakukan itu kalori. Jadi kebanyakan orang itu mereka banyak kalori yang masuk, tetapi kalori yang keluar nggak ada, sehingga bisa bikin lemak di mana-mana atau gimana lain. Jadi gitu. Jadi kalau misal penampilan itu nggak semata-mata dari luar aja. Contoh nih, ini kan saya cenderung tirus nih sini. Ini bisa latih loh pakai ini. Nih, gini doang. Set, set. Itu bakal bikin otot kita yang di leher itu ketarik, sehingga garis ini kita itu jadi ada gitu. Atau gini ngencangin leher ini. Nah, itu bisa bikin otot kita terlatih, dan ketika otot kita terlatih, lemak itu cenderung berkurang. Nih, gitu. Jadi gitu. Jadi nggak semata-mata harus perawatan di luar juga bisa, tapi dalam itu bisa diutamain terlebih dahulu. Kalau mau misal ngurangin lemak yang ada di pipi, teman-teman harus ngurangin garam juga. Karena apa? Garam itu sifatnya itu ngikat cairan atau ngikat lemak. Jadi ketika teman-teman makan banyak garam dan itu nggak dikeluarin, itu cenderung menggenang di jaringan lemak-lemak, sehingga lemaknya itu susah buat luntur. Makanya pipi orang itu banyak yang besar karena kebanyakan garam gitu. Oke, gitu. Kalau misal perawatan dari luarnya itu cenderung misal kita hanya pakai, kalau saya di saya itu hanya pakai sunscreen aja kalau misal mau panas-panasan, sehingga nggak terlalu kepanasan, nggak terlalu gosong gitu. Dan malam pakai sabun cuci muka aja sebelum tidur, karena kulit biar bernapas karena respirasi. Gitu aja sih. Kalau misal buat laki-laki simpel aja, nggak usah banyak-banyak ribet gitu. Yang penting dari dalam aja kalau laki-laki, karena tubuh laki-laki kan lebih kuat dibandingkan wanita gitu. Tapi ini untuk keberlangsungan jenjang karir gimana? Ayo. Contoh maksudnya apa? Contoh, misal kita ingin jadi atasan, misal dari bagian divisi kamar lah. Dari kamar kan kita nggak perlu merhatiin look yang harus rapi, putih, terus harus apa. Terus kita tiba-tiba ditarik ke divisi resepsionis yang itu harus berhubungan dengan tamu langsung dan harus berhadapan. Itu kita dituntut untuk rapi, putih, bersih gitu. Oh. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau misal teman-teman masih ini kan yang tak bahas kan yang masih lingkup global kan, yang buat semua orang kan. Tapi kalau misal jenengan ini di divisi itu ya nggak apa-apa buat keluar uang buat perawatan gitu, buat skincare, buat nggak apa-apa. Yang penting kan hasilnya itu ada. Jadi
ketika teman-teman mengeluarkan sebuah effort atau apa, yang penting itu hasilnya itu ada. Kalau misal teman-teman contoh, misal teman-teman beli skincare atau beli apa, misal 100.000, itu effortnya bulan depan jadi putih, itu nggak apa-apa. Dibandingkan teman-teman itu mabuk-mabukan 100.000 sejuta, tapi effortnya bikin sakit, itu malah effortnya minus kan, itu nggak apa-apa. Dibandingkan, jadi kalau misalnya hasilnya lebih baik dan lebih bagus, itu dikeluarkan buat investasi itu nggak apa-apa. Oke, gitu. Coba tanya lagi. Jadi, oke, coba tanya lagi. Dengar nggak tadi jawabannya? Oke, bener. Jadi, Ada lagi. ya, Satu coba pertanyaan. Kak jawabin semua, ready. Cara agar tidak menyesal di umur 20. Cara agar tidak menyesal di umur 20. Umur yang jenengan piro? Ya, maksudnya ini umur 20 terus Oh, ke depannya biar tidak menyesal. oh ya, cara biar nggak menyesal di masa depan gitu kan. Ini mau dikhususkan buat jenengan apa buat semua orang? Yang lingkup global kalau bisa. Oh, global. Oke. Jadi cara biar nggak menyesal, yang pertama, ketika umur 20, kita harus tentukan tujuan. Tujuan kita mau kemana. Pertama, karena manusia ini cenderung nggak bergerak kalau nggak ada tujuannya. Contohnya apa? Ketika teman-teman misal mau ke suatu tempat, misal, oh saya sore ini mau ke lapangan, mau lari gitu. Itu kan ada tujuannya tuh. Itu teman-teman bakal mau gimana pun caranya, teman-teman bakal jalan gitu. Tetapi kalau teman-teman nggak punya jadwal itu bakal bingung. Saya mau kemana ya, muter-muter nggak jelas gitu. Jadi pertama tentukan tujuan. Itu teman-teman mau mengarah kemana. Contoh saya nih, saya mau mengarah ke bisnis apa. Ya ini tak harus saya kunci. Ini arahnya mau ke sini. Gimana caranya biar saya ini step by step apa yang harus saya lakukan gitu. Yang pertama tentukan tujuan. Yang kedua ini progres. Ini saya belajar dari Koh Andrew Susanto juga. Jadi pastikan hari ke hari itu harus lebih baik. Jadi hari itu harus lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Contohnya apa? Misal teman-teman itu kemarin ini kan hari ini Sabtu kan kalau misal kebanyakan orang kan libur, kalau misal apa gitu atau gimana. Nah, besoknya teman-teman itu harus bikin plan gimana caranya biar besok itu bisa lebih baik dari hari ini gitu. Entah teman-teman coba nambah skill apa, coba baca buku atau lain-lain, itu harus ada progres tiap hari. Dan itu yang penting rutin aja. Teman-teman harus rutin, hari ke hari harus menjadi lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Karena sedikit demi sedikit yang rutin itu lebih baik dibandingkan teman-teman langsung gas satu hari doang. Itu nggak bakal jadi kalau gas satu hari doang atau beberapa hari doang. Yang penting rutinitas yang teman-teman bisa bikin itu maju. Yang itu berarti yang pertama tentuin tujuan, yang kedua pasti ada progres tiap hari lebih baik. Yang ketiga, jangan takut untuk gagal. Jadi kebanyakan orang di zaman sekarang ini cenderung mereka takut buat gagal. Saya takut mau mencoba ini, saya takut mau mencoba itu. Sedangkan mereka nggak tahu mereka masih muda, tetapi banyak waktu mereka itu yang masih muda dipakai buat foya-foya, buat nongkrong nggak jelas, buat mabok-mabokan gitu. Jadi itu yang bikin kendala Gen Z di zaman sekarang, karena mereka takut, mereka jadi susah buat improve diri mereka, sehingga nggak ada kemajuan dan mereka cenderung nyerah, susah, udah besok aja atau gitu. Jadi gitu. Jadi buat sekarang ini tentuin tujuan, pastiin ada progres, dan jangan takut buat gagal. Contohnya juga banyak. Saya juga kemarin di bisnis gade juga gagal juga, rugi juga. Masuk kantor polis juga. Tapi saya dapat pengalaman, anjir. Oh ternyata gini ya. Oh nggak boleh gini ya, gitu. Jadi jangan takut buat gagal karena ketika kita masih muda itu chance kita gagal itu lebih banyak dan cenderung kita nggak meresikokan orang
meresikokan hal lain selain diri kita. Dibandingkan kita nanti ketika umur 30-an, 40-an, itu kalau kita gagal di umur segitu, kita meresikokan diri kita dan meresikokan keluarga loh. Keluarga kita mau dibawa kemana nih, nggak ada uang, mau dikasih makan apa, mau ke apa gitu. Jadi harus gas, harus coba banyak hal di umur yang sekarang ini, gitu. Tanya lagi coba. Oke, sudah bang. Jadi kelas private ya. Iya anjir. Wis lah. Oke, makasih. Sampean bisa langsung endo keluar. dapat link ini dari mana? Anjay, sampean sendiri yang nge-share. Bukan, maksudnya di grup atau di IG? Loh, aku di grup. Oh, di grup ya. Itu kan grupnya kan dibuat Intan kan. Intan ini dia lagi ada masalah kayaknya, jadi nggak bisa ini. Oke. Ini sudah bisa keluarkan. Ya udah, sekian, terima kasih. Nggak ada pertanyaan lagi toh? Sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih buat hari ini, buat yang mau dengerin bacotan saya yang nggak jelas. Sampai ketemu di kalau mau mampir buat ilmu lain atau tanya-tanya bisa DM ke saya ini IG-nya. Aku nomor sampean iku lho wis punya anjay. Bukan, IG itu buat kalau nomor ini cenderung buat ini toh, buat kerja, buat orang-orang kantor, buat di TNI. Kalau yang ini nih link publik saya biasa bagiin kayak ilmu-ilmu lain, pengetahuan atau lain. Nanti kalau sempat tak bikin video juga. Oke. Makasih. Oke, makasih. Assalamualaikum. Salam.